Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Tuti Setiawati. Saya dari MTS Muhammadiyah Blimbing. Di sini saya akan mempresentasikan hasil karya inovasi saya yang berjudul Integrasi Teknologi IoT dalam Pengembangan Media Pembelajaran GLBB atau Gerak Lurus Berubah Beraturan untuk meningkatkan motivasi siswa. Nah, di sini saya membuat sebuah alat praktikum untuk materi gerak lurus berubah beraturan, di mana alat ini nanti dapat menghitung kecepatan di setiap titik. Di mana di sini saya memilihnya ada 3 titik kecepatan yang nantinya ditampilkan dalam spreadsheet. Nah, selain kecepatan juga akan dimunculkan nilai percepatannya. Di sini ada beberapa komponen yang saya gunakan dalam menyusun media pembelajaran ini. Yang pertama adalah ini ada box microcontroller yang di dalamnya ada microcontroller. Untuk microcontrollernya saya menggunakan Node MCU ESP8266 karena Node MCU ESP8266 ini memungkinkan untuk terhubung ke WiFi. Kemudian di sini ada port daya ya yang nantinya saya gunakan untuk menghubungkan ke daya, baik itu dari power bank atau ke adaptor. Kemudian di sini ada 4 sensor infrared yang saya gunakan untuk mengukur atau mendeteksi adanya benda, di mana dalam hal ini benda yang saya gunakan adalah mobil mainan. Jadi sensor infrared ini memiliki kemampuan sangat sensitif sekali ya, sehingga dia dapat mendeteksi adanya benda. Nah, cara kerja dari sensor ini adalah, atau cara kerja dari alat ini adalah ketika mobil mainan ini melewati sensor pertama, atau ketika sensor pertama ini mendeteksi adanya benda, maka nanti waktu akan dimulai. Kemudian setelah berjalan mobilnya, dan ketika nanti mobil ini terdeteksi oleh sensor kedua, maka akan dihitung kecepatan pertama dengan cara menghitung jarak antara sensor pertama dengan sensor kedua dibagi dengan waktu. Kemudian nanti akan ke-reset untuk memulai waktu yang kedua. Nah, dan kemudian ketika mobil mainan ini mencapai sensor yang ketiga, maka akan dihitung kecepatan kedua dari mobil mainan ini dengan cara menghitung jarak antara sensor kedua dan ketiga dibagi dengan waktu tempuh dari sensor kedua ke sensor ketiga, begitu hingga ke sensor keempat, yang nantinya data kecepatan 1, kecepatan 2, dan kecepatan yang ketiga nanti akan terhubung ke spreadsheet. Baik, untuk berikutnya akan saya contohkan cara penggunaan dari media pembelajaran ini. Yang pertama, kita hubungkan media pembelajaran ini dengan daya. Di sini bisa pakai adaptor, atau untuk saat ini saya pakai power bank saja ya, supaya lebih simple. Nah, kemudian kita pastikan dulu semua sensor itu menyala. Nah, sensor yang menyala itu artinya sensor siap digunakan. Di sini ada 2 indikator ya. Untuk indikator yang pertama itu menunjukkan bahwa sensor ini sudah aktif atau menyala. Nah, untuk indikator yang kedua, nah ini ketika sensor ini mendeteksi adanya benda, maka indikator yang kedua akan menyala. Jadi untuk waktu praktikum, ketika benda atau ketika mobil mainan ini melewati depan sensor, maka kita pastikan bahwa sensor yang kedua atau indikator yang kedua maksud saya itu menyala. Saya praktekkan di sini. Kita gerakkan. Ini cukup kita lepas saja, tidak perlu didorong. Nah, maka nantinya hasil dari praktikum akan muncul di spreadsheet. Ulangi sekali lagi ya. Kita ulangi sekali lagi. Ini di sini. Nah, nilai dari kecepatan pertama, kedua, dan ketiga akan muncul. Kita ulangi mungkin sampai 2 atau 3 kali.
Baik, nah di sini akan muncul nilai dari kecepatan 1, 2, 3 hingga percepatannya. Nah, selain itu media pembelajaran ini juga sudah dilengkapi dengan lembar kerja peserta didik atau LKPD yang nantinya setelah anak itu memperoleh data dari praktikum, nantinya diolah dan juga ditulis di lembar kerja peserta didik. Selain itu, media pembelajaran ini juga sudah dilengkapi dengan manual book atau buku pedoman. Di sini berisi profil saya ya di sini, kemudian ada bagian-bagian alat, kemudian ada posisi sensor yang tepat, kemudian cara penggunaan, hingga cara perawatannya. Nah, dalam manual book ini juga sudah disediakan QR code dan juga link untuk spreadsheet dan LKPD serta video tutorial penggunaan media pembelajaran. Sekian presentasi dari saya, banyak salahnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.